Sikro milir sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur. Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah, kesalahan terbesar setiap manusia hidup di dunia ini adalah mati tidak sempurna. Kemudian tersesat entah kemana rimbanya, sambil menggendong kemelekatan masalah duniawi, bukan yang lain selain itu. Dan ketahui juga, hidup hanya sekali, namun mati kita tidak cuma sekali. Jikalau sampai gagal mencapai kesempurnaan hidup dan mati. Maksudnya, kalau gagal mencapai kesempurnaan hidup dan mati, setelah mati kita akan dihidupkan lagi di dunia ini. Hingga berkali-kali, dan mati pun berkali-kali, dengan semua dan segala beban derita kehidupan di dunia ini. Karena kegagalan ini akan memaksa siapapun untuk bereinkarnasi atau lahir kembali ke dunia, suka tidak suka, mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, siapapun dia dan bagaimanapun dia. Kalau sampai gagal mencapai kesempurnaan hidup dan mati, maka akan lahir kembali ke dunia ini dengan semua dan segala serta seluruh beban derita dan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat di kehidupan sebelumnya di dunia ini. Kalau lahir laginya sebagai yang lebih baik, oke lah. Namun kalau lahirnya masih tetap begini-begini aja, jelek, ya tetap jelek. Tetap mengalami sakit, sedih, menderita, bingung, takut, gelisah, banyak masalah lagi. Banyak hutang pula. Susah, sulit, tetap harus jadi jalannya. Amit-amit deh ya. Apalagi wujud reinkarnasinya berbentuk hewan atau tumbuhan di pinggir jalan atau comberan. Edan tenan. Sungguh saya sudah mengalaminya. Sebab karena itu saya mengerti, memahami, dan mengetahuinya. Sehingga bisa bicara tentang hal ini. Dan ada banyak orang-orang yang sudah mengalami ini. Bukan cuma saya atau hanya saya. Semua yang gagal mencapai kesempurnaan hidup dan mati pasti mengalami. Karena hukum hidupnya memang seperti ini. Hanya saja mereka tidak berani bicara. Entah karena takut kemomoran atau pelit. Sehingga masa bodoh tidak peduli kepada sesama hidup yang lainnya. Para kadang kinasiku sekalian, laku murni menuju suci itu bisa saya ilustrasikan seperti mendaki sebuah gunung yang besar dan menjulang tinggi. Panjenengan suka mendaki gunung? Kalau iya, pasti klik dengan ilustrasi laku murni menuju suci yang saya umpamakan dengan mendaki gunung ini. Besar dan tingginya gunung adalah murninya. Puncaknya gunung adalah sucinya. Sedangkan pendakiannya adalah lakunya. Untuk apa kita mendaki gunung? Jawabannya bisa kita dapatkan di setiap lembahnya, setiap padang savana, setiap tanjakan, atau di setiap keindahan alam yang kita saksikan di antara garis setar pendakian sampai puncak gunung. Ketika kita berada di tengah puncak gunung, hanya diam, merenung sendirian, sembari melepas pandangan selepas-lepasnya, dan akhirnya akan menyadari bahwa hanya ada dua pilihan. Kita bisa menyelesaikannya atau pulang. Maka pilihlah untuk berputar dan kembali pulang. Hari ini adalah hari milik kita. Gunung yang kita inginkan sedang menunggu kita di tempatnya.
tidak bergeming. Saya dan kamu memiliki dua pahlawan dalam pendakian. Satu kaki kanan saya atau kamu, dan satunya kaki kiri saya dan kamu. Mereka adalah dua pahlawan yang siap mengantarkan kepada setiap puncak. Sekali lagi, bukanlah puncak yang harus kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Apakah gunung akan berakhir hanya sebagai tempat penaklukan atau menjadi teman baik dalam pembentukan identitas jati diri? Hehe, jangan jadikan gunung sebagai pemuas ambisi kita. Nanti dia akan memperlihatkan sisi kesadisannya. Keindahan alam adalah secuil kecil dari keindahan surga. Kenapa kita tidak menjaganya supaya keindahan itu tetap ada di bumi? Naiklah bersama cinta kasih sayang dan turun dibarengi kesadaran rasa rindu. Gunung adalah guru terbaik dalam mempelajari ego pamrih dan arogan, serta kesabaran dan batas kemampuan. Sebab karena itu, jangan heran kalau ada seseorang berubah setelah menemui guru terbaiknya. Saat kita mendaki gunung, jangan hanya berfokus ke puncaknya saja, namun nikmatilah perjalanan dan prosesnya dengan nyanyian kesadaran yang merindu. Berjalan menyusuri trek bergelut dengan tanjakan, mencium bau tanah, salin mengulurkan tangan adalah jawaban dari teka-teki hidup di dalam kehidupan dunia. Setiap puncak memiliki pelajaran yang berbeda-beda. Semakin banyak puncak yang kita temui, semakin banyak pula pelajaran yang kita dapat dengan sempurna. Hingga pada akhir finishnya, berkatalah, aku mencintai, mengasihi, dan menyayangi pendakian. Karena dia memberitahuku betapa kecilnya aku. Pendakian mengajarkanku untuk memilah-milah hal apa saja yang penting dalam kehidupanku. Semakin susah payah perjalananku saat mendaki, semakin dalam aku terjatuh. Semakin terpuruk diriku, semakin berat hatiku. Maka semakin kuat langkahku, semakin tegar diriku, dan semakin tinggi tanah yang kupijak. Aku mencintai pendakian, karena mendaki adalah cara termudah dan paling menyenangkan untuk mengenal Tuhan. Dulu, saya menyukai kegiatan mendaki gunung, karena bagi pribadi saya, itu benar-benar sangat mengagumkan. Sebab karena itu, banyak orang yang menyukainya, namun tidak semua pendaki gunung menyadari akan hal ini. Dan saya mencintai, bahkan mengasihi dan menyayangi pendakian. Karenanya, aku mengerti, memahami, mengetahui, mendaki gunung membuatku mengenal diriku dan memahami duniaku, bahkan Tuhanku. Hal terpenting adalah perjalanan menuju puncak, sedangkan puncaknya hanyalah bonus. Dalam setiap pendakian, tidak semua harus sampai ke puncak. Karena saat kita berada di tanah tertinggi, jangan pernah kita merasa menaklukkannya. Bagi saya, pendakian bukan soal pembuktian diri, melainkan soal penaklukan diri. Ketika kita merasa lelah dalam menjalani kehidupan di dunia ini, datanglah ke gunung. Puncak dan pemandangan indah di dalamnya akan menyempurnakan seluruh beban berat yang selama ini kita pikul. Percayalah, itulah laku murni menuju suci. Edan tenan. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram.
Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih Yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui Yang Dat Maha Suci Hidup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan. dadi arum donyane para wali asmane. Dados sing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis panglong. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing tawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasing Gusti Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angluluri Waksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testi sing tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking wesi ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anem amendenga laku ngurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah kang makolei yen taberi anggo guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar giro jagat alit kanthi sekeca.